Johor Darul Taksim itu bersama dengan Selangor, bersama dengan dua klub dari Thailand, Buriram United dan Bangkok United, True Bangkok United ya, atau apa itu, akan bermain di 5 kompetisi berbeda pada musim 2005, 2026, 2025, 2026, dan itu yang terbanyak di dunia, saudara-saudara. Terlepas dari Super Copa, Piala Super itu kan hanya sekali 2 kali pertandingan, jadi halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak menebar permusuhan, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, ini sudah bulan Juli. Bulan Juli itu biasanya adalah pre-season. Nah, klub-klub bukan hanya di Eropa, tetapi juga di Asia Tenggara juga, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di mana ya? Singapura, iya apa enggak ya? Ya pokoknya di Asia Tenggara, beberapa negara di Asia Tenggara, klub-klubnya itu sedang menjalani pre-season. Ada yang memilih menggunakannya di dalam negeri, ada juga yang ke luar negeri, misalnya Persebaya itu dia melakukan pre-season di Australia, kemudian Buriram United juga melakukan pre-season. Johor Darul Taksim, salah satu klub besar di Malaysia itu bahkan terbang jauh-jauh sampai ke Spanyol. Ke Spanyol, saudara-saudara, ke Spanyol untuk mengadakan pre-season, sekali latihan, mencoba beberapa pemain baru yang mereka miliki. Juga menyatukannya dengan pemain lama yang sudah ada, kemudian menggelar sejumlah pertandingan persahabatan dengan lawan-lawan ya setara, ada yang lebih bagus, ya wajar lah, itu namanya pre-season, itu persahabatan, uji coba itu selalu begitu. Dicari lawan-lawan yang awalnya agak ringan, kemudian kelas menengah, nanti pada akhirnya di golnya itu nanti lawan yang cukup tangguh. Tujuannya jelas, tujuannya supaya untuk menyatukan tim. Karena kan mereka setelah kompetisi musim lalu selesai, kemudian liburan, vacation, healing, pada healing, kemudian ya kembali lagi berkumpul, harus memulai lagi dari nol, mulai dari latihan pemanasan, latihan fisik, stamina, kemudian masuk kepada latihan taktik, latihan strategis, kemudian uji coba menghadapi lawan-lawan yang dianggap akan menjadi ya kira-kira yang dibutuhkan lah untuk mengeluarkan karakter para pemain itu. Dan Johor Darul Taksim di Spanyol ini, saudara-saudara, dia punya 8 pertandingan persahabatan. Dari 8 pertandingan persahabatan yang dilaksanakan Johor Darul Taksim di Spanyol, saudara-saudara, 4 pertandingan sudah dijalani dengan hasil ya bagus, ya lumayan, ya baiklah, saudara-saudara, nggak lumayan lagi. 4 pertandingan tanpa kekalahan. Semuanya menghadapi tim dari Eropa. Pertandingan pertama mereka mengalahkan Real Murcia Imperial. Saya nggak tahu ya Real Murcia Imperial ini siapa ya. Pokoknya itulah. Itu mereka menang 4-0. Kemudian klub Costa City itu mereka menang 1-0. Kemudian yang selain dari klub dari Spanyol, ada juga Cardiff City. Klub Cardiff City adalah klub dari Inggris. Iya betul, Championship Division, saudara-saudara. Klub yang dimiliki oleh Vincent Tan. Vincent Tan adalah bisnismen, pengusaha Taipan. Taipan, Malaysia. Pemilik Cardiff City juga pemilik
FC Sarajevo. Nah, itu si Vincent Tan dan hasilnya bermain imbang 2-2, saudara-saudara. Bermain imbang 2-2 dengan Cardiff City. Kemudian selain Cardiff City, mereka juga menghadapi lawan yang cukup bagus juga sebenarnya. Levante, saudara-saudara. Levante ini adalah musim depan, musim 2025-2026 itu akan bermain di La Liga setelah pada musim 2024-2025 itu menjuarai Segunda Division. Nah, Segunda Division atau Divisi 2. Divisi 2 di kompetisi Spanyol, di bawahnya La Liga, mereka juara. Dan pada pertandingan yang baru saja kemarin kalau nggak salah itu mereka bermain imbang 0-0, saudara-saudara. Bermain seri 0-0 itu adalah sebuah hasil yang menurut saya cukup bagus lah, saudara-saudara. Hasil yang cukup bagus. Karena itu nanti dia akan menjadi peserta La Liga kan. Nah, La Liga kan kita tahu kualitasnya seperti apa, hanya kalah dari Liga Premier Inggris. Kualitasnya La Liga ya bahkan ya lebih ya mungkin 11-12 lah, saudara-saudara, dengan Liga Premier Inggris. Walaupun ini Levante musim lalu adalah klub yang juara di Segunda, tapi ini hasilnya bagus lah, saudara. Bukan lumayan lagi ya, baiklah, saudara-saudara. Menurut saya bisa bermain imbang, bisa bermain seri dengan Cardiff City, kemudian bermain seri dengan Levante. Pertandingan ini, saudara-saudara, Johor Darul Takzim masih punya 4 pertandingan lagi di Spanyol sebelum mereka kembali ke Malaysia untuk menjalani kompetisi Piala Sumbangsih pertama, kemudian Liga Super Malaysia. Masih ada 4 pertandingan lagi. Pertandingan berikutnya itu tanggal 14 Juli 2025 itu adalah melawan Valencia. Tapi bukan Valencia yang di La Liga ya, ini adalah Valencia Mestalla. Valencia Mestalla itu adalah semacam tim satelitnya, reserve team. Tim keduanya yang main kalau nggak tahu ya Segunda Division atau Segunda Division B ya, itu tim satelitnya lah itu. Tapi walaupun dia tim satelit, itu adalah berisi pemain-pemain muda, pemain-pemain masa depan yang di masa berikutnya akan menjadi pemain utama di Valencia. Dan itu di Spanyol itu kan seperti itu, ada Barcelona B, Barcelona Athletic atau apa gitu, ada Real Madrid Castilla, ada Bilbao Athletic, kayak begitu, ada Atletico B atau apa gitulah, saudara-saudara. Setelah menghadapi Valencia Mestalla, lawan berikutnya itu bukan dari Spanyol lagi. Tanggal 16 Juli itu mereka akan menghadapi klub dari Qatar. Klub dari Qatar yang kebetulan juga sedang menjalani pre-season di Spanyol. Mereka bertemu dengan Al Rayyan tanggal 16. Kemudian tanggal 19-nya mereka akan bertemu juga klub dari Qatar, Al Arabi, saudara-saudara, dari Qatar. Kemudian tanggal 21 Juli 2025 masih di Spanyol juga, mereka akan menghadapi klub lagi dari Asia, dari Arab Saudi, namanya Al Riyadh SC. Itu adalah agenda Johor Darul Takzim nanti 4 pertandingan ke depan sampai dengan akhir bulan ini sebelum mereka kembali ke Malaysia untuk bersiap menghadapi kompetisi. Menggelar pemusatan latihan training di pre-season di Spanyol itu ya jelas, saudara-saudara. Jelaslah tujuannya itu karena ya sama seperti klub lain di seluruh dunia. Tujuan pramusim kan untuk membentuk tim yang baru. Apalagi ini kan kita tahu Johor Darul Takzim itu juga baru saja punya pelatih baru lah. Pelatih mereka kan baru walaupun juga dari Spanyol. Beberapa pemain juga baru. Pelatih mereka sekarang Xisco Munoz itu dari Spanyol. Xisco Munoz ini ya mantan pemain Spanyol, mantan pemain sejumlah klub seperti Levante, kemudian dia juga sempat main di Dinamo Tbilisi di Georgia, kemudian juga sempat menjadi pelatih di mana-mana, di Sheffield Wednesday, kemudian nggak salah juga sempat menjadi pelatih di Watford, saudara. Jadi ini Xisco Munoz usianya baru 44 tahun, pelatih muda yang cukup prospek, dan ya dengan baru di Malaysia, di Johor Darul Takzim, dia harus beradaptasi dengan semuanya. Ya tentu saja wajar kalau dia mengadakan pre-season-nya di Spanyol, di negara asal dia. Apalagi juga banyak sekali pemain Johor dari Spanyol. Ada juga pemain-pemain baru Johor Darul Takzim dari Spanyol, termasuk yang kemarin itu pemain-pemain warisan.
Pemain-pemain yang pemain-pemain yang dipanggil ke tim nasional Malaysia yang waktu itu masih main di klub luar, ternyata setelah diberikan paspor Malaysia bermain di tim nasional Malaysia, pada akhirnya kembali ke Malaysia untuk bermain membela Johor Darul Takzim, seperti misalnya siapa Ira Zabal, kemudian Hector Hevel ya. Itu ada juga Nacho Mendes. ya, itulah mereka menggelar pemusatan latihan karena beberapa pemain baru dan pelatih baru harus segera menyatu dengan iklim, dengan irama permainan Johor, karakter Johor seperti apa, filosofi Johor seperti apa, dan ini benar-benar nanti 2025-2026 ini akan menjadi benar-benar menjadi season yang baru untuk Johor. Itu saudara-saudara, persiapan matang juga dibutuhkan karena Johor Darul Takzim itu bersama dengan Selangor, bersama dengan dua klub dari Thailand, Buriram United dan Bangkok United, True Bangkok United ya, atau apa itu, akan bermain di 5 kompetisi berbeda pada musim 2025-2026, dan itu yang terbanyak di dunia, saudara-saudara. Liga Inggris saja ya, taruhlah Liverpool, juara Liga Inggris itu dia hanya akan main di Liga Premier, Piala FA, Piala Liga atau Carabao Cup itu, dan Liga Champion. Ya, yang lainnya juga sama, 4. Di Italia cuma ada 3, Serie A, Coppa Italia, Liga Champion. Di Spanyol, Coppa Italia, Coppa del Rey, La Liga dan Liga Champion. Terlepas dari Super Coppa, Piala Super itu kan hanya sekali 2 kali pertandingan. Jadi nggak kita masukin. Yang kita masukkan adalah kompetisi yang panjang, yang jumlah pertandingannya lebih dari 2. Dan yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim itu nanti musim 2025 itu juga 5 kompetisi, saudara-saudara. Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, Piala Malaysia, kemudian Liga Champion Asia Elite, ASEAN Club Championship. Kalau Selangor, Liga Champion Asia 2, tetapi ASEAN Club Championship-nya masih sama. Sementara klub dari Thailand seperti Buriram itu akan main di Thai League One, kemudian League Cup, Piala Liga Thailand, Piala FA Thailand, kemudian Liga Champion Asia Elite untuk Buriram, Liga Champion Asia 2 untuk Bangkok, playoff atau apa gitulah. Atau malah mereka bisa juga Liga Champion Asia Elite juga, saudara-saudara. Kemudian itu klub championship itu belum termasuk yang saya bilang, kayak di Malaysia ada Piala Sumbangsi, di Thailand ada, kalau nggak salah ada Super Cup atau apa. Itu jadi ini jumlah pertandingan yang banyak, saudara-saudara, dan mereka bisa bermain, menurut hitungan saya bisa, kalau Thailand itu bisa bermain sampai ya mungkin sekitar 50-60 pertandingan. Sementara di Malaysia itu bisa sekitar 40-50 pertandingan. Itu belum termasuk nanti pertandingan tim nasional yang dijalani oleh para pemainnya. Itu saudara-saudara, saya melihat memang ya kebutuhan Johor Darul Takzim untuk punya tim yang bagus, skuad yang tangguh, punya kedalaman skuad yang banyak, kedalaman skuad yang dalam sekali, dengan materi pemain, dengan jumlah pemain yang banyak itu ya mutlak, saudara-saudara, mutlak, karena agendanya mereka pasti akan padat. Begitu pula juga Buriram, Bangkok, Selangor itu agendanya akan padat, saudara-saudara, sehingga memang dibutuhkan jumlah pemain yang banyak dan berkualitas. Dan kalau bisa gap itu tidak terlalu jauh antara pemain utama, pemain cadangan, pemain inti dengan pemain cadangan, pemain simpanan. Itu tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar gapnya itu juga percuma juga tidak ada gunanya juga kalau tim utamanya sudah terlalu bagus, kemudian tim intinya terlalu bagus, sementara tim cadangannya, tim keduanya, tim pelapisnya jelek. Ya sama saja, target tidak akan bisa tercapai. Tetapi yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim ini cukup bagus, cukup baiklah, saudara-saudara. Selama hampir sebulan lah saudara-saudara berada di Spanyol itu dalam sebuah pemusatan latihan, berkumpul bersama, itu akan menanamkan keakraban.
keakraban, kemudian chemistry-nya juga akan bisa terbentuk, dan ya tujuan utamanya tentu saja nanti menyapu bersih semua turnamen yang ada, kompetisi yang ada di Malaysia, kemudian memenangkan Liga Asian Club Championship, kemudian ya setidaknya semifinal lah, saya rasa sudah target yang cukup logis, cukup masuk akal di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi dari kita bicara tentang klub dari negara tetangga kita, Malaysia Johor Darul Takzim, yang menggelar pre-season. Pre-season di mana itu? Di Spanyol, saudara-saudara. Di Spanyol mereka mengagendakan ada sekitar 8 pertandingan persahabatan dengan klub, dengan tim, dengan apapun dari Eropa, juga dari Asia yang sedang menjalani pemusatan latihan di sana, saudara-saudara. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, mereka memetik 2 kemenangan dan 2 seri, saudara-saudara. Kemenangan melawan Real Murcia Imperial, kemudian klub Costa City itu mereka menang, ya wajarlah, itu klub nggak jelas maksudnya. Kemudian yang paling lumayan ya, bukan lumayan lagi ya, baguslah, sudah sebaiklah, itu mereka mampu bermain imbang dengan Cardiff City. Cardiff City 2-2, klub dari Championship Division di Liga di Inggris, saudara-saudara. Klub Cardiff City, saudara-saudara, klub yang juga dimiliki oleh Vincent Tan, pengusaha dari Malaysia, bisnismen dari Malaysia. Kemudian yang paling baru, mereka bermain imbang 0-0 dengan Levante. Levante adalah klub La Liga yang musim lalu mereka juara Segunda Division. Segunda Division itu adalah second divisi 2-nya mereka juara musim lalu, kemudian musim depan berarti promosi ke La Liga. Dan Levante ini juga klub yang cukup, ya klub yoyo lah, sudah naik turun. Dan setelah ini masih ada beberapa 4 pertandingan lagi di Spanyol, saudara-saudara. Valencia Mestalla itu akan mereka hadapi. Valencia Mestalla ini bukan Valencia yang tim di La Liga ya, ini Valencia Mestalla ini adalah reserve timnya Valencia. Valencia B lah, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ini akan dihadapi tanggal 14. Kemudian setelah itu akan menghadapi 3 tim dari Asia di uji coba di Spanyol, yang tim Asia ini juga sedang menjalani pemusatan latihan di situ. Mereka akan menghadapi Al Rayyan dari Qatar, kemudian Al Arabi dari Qatar, dan Al Riyadh SC dari Arab Saudi. Ya, tujuan mereka menggelar pemusatan latihan di Eropa itu kan tentu saja untuk memperkuat skuad ya kan. Johor Darul Takzim mereka sudah merajai Liga Super Malaysia, jadi ya target mereka lebih tinggi lagi sekarang. Kemarin musim lalu mereka bisa sampai ke babak 16 besar ya Liga Champion Asia Elite. Ya mungkin saja mereka musim ini akan menargetkan semifinal kah, perempat final kah, saya nggak tahu, tetapi ya itu yang mereka lakukan. Apalagi mereka akan bermain 5 kompetisi, saudara-saudara, musim ini bersama dengan Buriram, Selangor, dan Bangkok United. Itu akan main di 5 event, saudara-saudara, 5 kompetisi, saudara-saudara. Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, Piala Malaysia, Liga Champion Asia Elite, kemudian ASEAN Club Championship. Kalau di Thailand juga sama, Thai League One, kemudian FA Cup Thailand, League Cup Thailand, Liga Champion Asia Elite, atau kalau Buriram, kalau Bangkok itu Liga Champion Asia 2, kalau Selangor Liga Champion Asia 2, dan satu lagi ASEAN Club Championship. Ya, semoga sukses lah, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang, atau memprovokasi. Nggak usahlah, santai aja. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, hanya di Instagram, hanya di Facebook, dan hanya di TikTok.
yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!